Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana pada hari ini kami akan mengambil tema diskusi yaitu tentang pengaruh pajak terhadap perekonomian makro. Nah, sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah tata kelola keuangan pemerintah. Nah, tidak memperlama, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Puput Aprianti dengan NIM B1B12206, kemudian Tasya Nifa dengan NIM B1B12203, Tiara Sabrina dengan NIM B1B12204, dan Sheila Putri Cinta dengan NIM B1B12201. Untuk materi pertama yaitu um, mengenai pengaruh pajak terhadap produksi total yang akan dijelaskan oleh saudari Sheila. Kepada Sheila kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh pajak terhadap produksi total. Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Kemudian lebih jauh lagi kita dapat melihat pengaruh pajak investasi melalui yaitu kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang pertama, kemampuan ability untuk bekerja. Kemampuan setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenakan pajak yang dapat mengurangi efisiensi bekerjanya. Oleh karena itu, suatu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasil yang rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi baik bagi golongan orang dewasa maupun golongan anak-anak yang pada masa yang akan datang. Pendapat ini dapat diterapkan pada pajak langsung yang dikenakan pada golongan yang penghasilannya rendah sehingga akan mengurangi tingkat penghasilannya. Yang kedua, kemampuan untuk menabung. Kemampuan untuk mengadakan tabungan jelas akan berkurang dengan adanya pajak yang dikenakan pada wajib pajak. Orang yang terkena pajak pendapatan, kemampuannya untuk menabung akan berkurang sebesar margins propensity, dikalikan dengan besarnya pajak yang dikenakan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk berinvestasi. Kemampuan untuk mengadakan investasi tergantung pada sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk mengadakan investasi itu. Karena tabungan adalah sumber dana untuk investasi, maka dengan sendirinya kemampuan untuk mengadakan investasi juga akan berkurang bila kemampuan untuk menabung pajak. Sekian penjelasan saya ke moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Puput Aprianti. Kepada Puput, kami persilakan. Maaf, sebelumnya dilanjutkan oleh Tiara Sabrina. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pada umumnya, dianggap bahwa pajak mempunyai pengaruh yang bersifat disinsentif, artinya mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi di wajib pajak. Yang pertama, semua jenis pajak. Sebagian besar orang pajak bukan menimbulkan suatu disinsentif untuk bekerja, melainkan justru sebaliknya dapat menimbulkan suatu insentif untuk bekerja sehingga menyebabkan mereka lebih giat bekerja daripada kalau tidak ada pajak. Selanjutnya, pajak dapat menimbulkan suatu disinsentif baik untuk mengadakan tabungan maupun untuk mengadakan investasi. Yang kedua, pajak-pajak khusus. Pengaruh pajak-pajak tertentu dan perubahannya akan memberikan insentif yang besar atau tidak tergantung sebagian pada sifat pajak itu sendiri dan sebagian lainnya tergantung pada reaksi wajib pajak terhadap perubahan pajak tersebut. Yang ketiga, pajak netral. Ada beberapa macam pajak yang sifatnya netral, artinya dengan adanya pajak tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap keinginan wajib pajak untuk bekerja maupun menabung. Yang keempat, kemauan kerja meningkat. Dengan adanya pajak yang dikenakan justru menyebabkan jumlah barang-barang yang dihasilkan oleh monopolis bertambah. Dalam hal yang demikian akan berarti bahwa pajak itu menyebabkan monopolis untuk studi bekerja lebih giat dan menabung lebih banyak. Yang kelima, pajak yang bersifat disinsentif.
pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dan tabungan akan sangat bersifat disinsentif dan bahkan lebih bersifat disinsentif daripada pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikonsumsi oleh seseorang. Kalau semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang dikenai pajak yang semakin tinggi presentasinya atau progresif, maka ini akan sangat bersifat disinsentif. Slide selanjutnya, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi, atau kalau memang tidak dapat dihindarkan, pajak yang dikenakan dalam perekonomian jangan sampai menimbulkan terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya akan oleh nanti kepada mempersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Nah, sebagai contoh untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali terjadi adanya distribusi pendapatan yang kurang atau tidak merata, sehingga aspek distribusi atau pemerataan dikorbankan. Yang pertama, yaitu ada pengaruh struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Pajak regresif ini akan menambah insentif kerja, karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayarkan semakin rendah presentasinya. Maka, pekerja akan bekerja lebih giat, akan memperoleh penghasilan yang lebih besar, dengan demikian pajak yang harus dibayarkan menjadi semakin kecil presentasenya. Beberapa akibat yang timbul dari adanya pajak penghasilan. Yang pertama yaitu ada pemilihan lapangan kerja. Dalam hal ini, pajak penghasilan dapat memengaruhi alokasi sumber daya dengan mengubah penawaran tenaga kerja relatif terhadap perbedaan pendapatannya. Pajak penghasilan tidak saja memengaruhi kuantitas total dari penawaran tenaga kerja, namun ia juga mempunyai pengaruh terhadap alokasi faktor produksi. Yang kedua yaitu ada tabungan. Secara kuantitatif, pengaruh pajak penghasilan terhadap tabungan belum diketahui. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sudah menjelaskan materi. Nah, materi yang telah disampaikan ini yaitu bahwasannya kemampuan mengadakan investasi bersumber dan digunakan investasi. Bahwa kemampuan menginvestasi kurang aja yang kemampuan untuk baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan kritik dan saran dari teman-teman kami harapkan untuk membangun kualitas yang lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.